Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya sangat bersukacita saat kita bisa bertemu kembali dan kita semua terus rindu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang sungguh tidak pernah habis. Saat ini kami datang merendahkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, agar kami percaya bahwa di tengah setiap persoalan, Engkau telah menyediakan jalan keluar bagi kami. Berikanlah kami kekuatan yang baru, agar kami tidak mudah menyerah, melainkan tetap berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Biarlah renungan ini dapat menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, ketika roda kehidupan terus berputar, terkadang kita merasa berada di suatu ujung jalan yang jalan itu buntu. Saat semua seolah-olah menjadi sia-sia dan beban hidup terasa begitu menekan hingga nafas pun terasa begitu berat, terasa begitu sesak. Di titik itulah kata menyerah seringkali kemudian berbisik lebih keras daripada harapan yang kita dengar. Kita merasa seolah-olah kita ini sedang berjalan di dalam suatu terowongan yang gelap, yang sangat panjang, tanpa ada setitik pun cahaya di ujung terowongan itu. Namun ketahuilah saudaraku, bahwa perasaan lelah Anda hari ini, semua itu tidaklah luput dari pandangan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita ini perlu menyadari bahwa pandangan manusia ini sungguh sangat terbatas, tetapi kuasa Tuhan sama sekali tidak terbatas. Ketika kita berkata, "Ya, sudah tidak ada jalan lagi bagiku." Saudaraku, disitulah Tuhan itu sedang bekerja, menyiapkan jalan yang baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Janji Tuhan dalam Alkitab menegaskan bahwa Dia itu tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Di setiap ujian kehidupan, Tuhan itu selalu menyediakan jalan keluar bagi kita yang mengandalkan Dia. Jadi jika saat ini Anda merasa ingin berhenti, ambillah nafas dalam-dalam dan sandarkan hati Anda kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah sekarang ini, karena pertolongan Tuhan itu sedang dalam suatu perjalanan, dan juga mukjizat yang dari Tuhan itu seringkali terjadi tepat saat langkah kita ini memutuskan untuk tetap terus bertahan. Mari kita baca firman Tuhan pada 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ada kalanya kita ini merasa sangat terjepit oleh keadaan yang ada. Masalah ekonomi yang juga tidak kunjung membaik, atau ada suatu konflik keluarga yang terasa semakin meruncing,
atau ada suatu sakit penyakit yang terasa begitu menguras seluruh energi dan juga iman kita. Di titik itulah bisikan untuk kita menyerah saja seringkali terdengar lebih nyaring, lebih keras daripada suara pengharapan yang dari Roh Kudus. Namun bagi setiap kita anak-anak Tuhan, ada suatu kebenaran yang kokoh, yang kuat, yang harus kita pegang dengan erat-erat. Kebenaran itu tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Yang pertama, Anda tidak berjuang sendirian. Seringkali saat Anda menghadapi masalah yang berat, kita merasa menjadi orang yang begitu paling menderita di dunia ini. Kita merasa dan kemudian kita berbicara dalam hati kita, ya, kenapa ya hanya saya yang mengalami masalah seberat ini? Namun Rasul Paulus mengingatkan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Frasa yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya, apa yang Anda hadapi saat ini juga pernah atau mungkin sedang dihadapi juga oleh orang lain. Anda itu tidak sendirian. Lebih penting lagi, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu merasakan suatu penderitaan yang luar biasa. Yesus memahami apa itu rasa sakit, apa itu penolakan, apa itu kelelahan hidup yang Anda rasakan. Yesus sangat mengerti, menyadari bahwa ujian hidup ini adalah hal yang umum bagi manusia. Hal ini dapat membantu kita untuk melepaskan diri dari rasa mengasihi diri sendiri yang berlebihan. Dan kita mulai fokus pada datangnya pertolongan Tuhan. Yang kedua, Allah menakar setiap beban. Frasa yang berkata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalimat Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu adalah suatu jaminan dari Sang Pencipta yang sungguh memberi pengharapan kepada kita. Bayangkan, Tuhan itu seperti pelatih yang sangat mengenal atletnya yang dia latih. Ia tahu persis berapa beban maksimal yang bisa diangkat oleh otot-otot kita. Tuhan tidak akan meletakkan suatu beban seberat 100 kilo misalnya, jika Tuhan itu tahu bahwa kapasitas kita maksimal itu hanya 80 kilo. Jika hari ini beban Anda terasa begitu berat, itu tandanya bahwa Tuhan itu tahu bahwa di dalam Tuhan Anda itu memiliki suatu kapasitas yang besar untuk dapat menanggungnya. Tuhan sedang membentuk karakter Anda, sedang melatih Anda soal kesabaran Anda, soal iman Anda untuk menjadi lebih murni lagi. Tuhan itu bukan Allah yang kejam. Tuhan adalah Bapa yang mengasihi, yang penuh perhitungan, yang begitu peduli pada kita sebagai anak-anaknya. Yang ketiga, janji akan jalan keluar. Bagian yang paling indah dari ayat ini adalah suatu janji bahwa ada suatu jalan keluar. Itu sungguh ada. Frasa yang berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Tuhan tidak membiarkan kita terjebak dalam suatu labirin yang tanpa akhir. Tuhan sudah menyiapkan pintu keluar. Bahkan sebelum masalah itu datang menyapa hidup kita. Namun perlu kita pahami bahwa jalan keluar dari Tuhan itu tidak selalu berarti bahwa masalah akan hilang, lenyap seketika dalam sekejap mata dari hidup kita. Kadangkala jalan keluar yang Tuhan berikan itu adalah yang pertama, suatu kekuatan yang baru untuk kita dimampukan tetap berdiri tegak di tengah badai kehidupan yang menerpa hidup kita. Yang kedua, ketenangan batin yang melampaui segala akal manusia. Dan yang ketiga, seseorang yang dikirim oleh Tuhan untuk membantu Anda atau sekedar untuk memberi perhatian atau mendengarkan apa yang sedang kita rasakan. Yang keempat, cara pandang yang baru yang membuat kita dapat melihat suatu masalah sebagai suatu peluang untuk kita bertumbuh. Tuhan memberikan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Fokusnya bukan sekedar bebas dari masalah itu, tetapi menjadi suatu pribadi yang tahan uji untuk dapat melalui semua masalah tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah sekarang. Jika hari ini Anda ingin menyerah, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan katakan pada diri Anda sendiri, Allahku setia. Karena kesetiaan Allah adalah jangkar kekuatan bagi jiwa kita. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya bagi kita yang setia, bagi kita yang terus berpengharapan pada Tuhan, bagi kita yang tetap hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Mungkin saat ini jalan keluar itu belum terlihat sama sekali oleh mata jasmani kita. Tetapi percayalah, dengan mata rohani, mata iman kita, bahwa Tuhan sedang mengerjakannya di balik layar kehidupan kita. Teruslah melangkah saudaraku, meski hanya satu langkah kecil setiap hari. Jangan biarkan keputusasaan menutup pandangan Anda dari kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Ingatlah, kegelapan malam biasanya terasa paling pekat sebelum fajar itu menyingsing. Bertahanlah sedikit lagi, karena Tuhan sedang menuntun Anda menuju pintu kemenangan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang mungkin terasa berat dan terasa lelah. Terima kasih atas pengingat dalam kebenaran firman-Mu melalui renungan ini, bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Engkau. Saat kami merasa putus asa, kuatkanlah iman kami untuk terus percaya bahwa pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian di tengah badai kehidupan yang ada. Tuhan, bukalah mata hati kami untuk dapat melihat suatu jalan keluar yang telah Engkau sediakan bagi kami. Berikanlah kami suatu ketenangan dan juga kesabaran untuk terus melangkah maju, karena kami tahu bahwa pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus.
Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun suatu kehidupan iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan suatu komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui video yang Anda bagikan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.